dan saya punya harapan yang besar Pak Andika akan mengadakan penyidikan ulang sampai menemukannya. Ini yang saya katakan patut diduga bahwa oligarki sudah sangat-sangat berkuasa sekali karena perintah presiden pun tidak digubris. Ya, bisa dijelaskan Pak Gian soal pengadaan helikopter dan soal markup yang katanya 200-300 miliar. Emang harganya berapa sih satu unit helikopter AW101 itu? Kok tiba-tiba heboh, dan hari ini saya baca berita katanya penyidikannya itu mau dihentikan oleh Puspom. Silakan Pak Gatot, biar Sobat Era dan masyarakat paham soal ini. Tapi terima kasih pertanyaan ini, terima kasih karena Pak, di media sosial juga ada yang menyampaikan bahwa saya kok diam-diam saja, jangan-jangan saya juga bagian daripada itu kan. Ya memang bagian juga gitu kan, tapi dalam bentuk lain. Oke. Jadi sebenarnya ini berawal dari sidang kabinet. Saya lupa tapi sekitar medio 2016 sidang kabinet. Dalam sidang kabinet situ ada Bapak Presiden dan wakil presidennya masih Pak Yusuf Kalla. Nah, Kasom memaparkan rencana pembelian heli VVIP. Itu kasalnya siapa kasalnya waktu itu? Kasalnya siapa? Kepala Staf Angkatan Udaranya. Kepala Staf Angkatan Udaranya masih Pak Agus Supriyatna. Agus Suprianto ya? Ya, Marsikal Agus ya. Agus. Oke. Nah, paparan akan membeli heli VVIP Airbus AW101. Nah, dari hasil diskusi yang pertama kali menyampaikan adalah Pak Yusuf Kalla Wakil Presiden bahwa heli ini terlalu mahal. Satu. Yang kedua, heli ini adalah bekas yang dibeli oleh India, tetapi karena kasus korupsi pada tahun 2012, maka secara hukum internasional harus dibatalkan. Jadi dikembalikan lagi kepada Airbus. Oh, Airbus ya yang ya, ini Airbus nih. Dari penyampaian demikian ditegaskan lagi oleh Presiden bahwa Presiden tidak menghendaki. Jadi jangan lagi membeli heli VVIP. Itu tugas atau apa heli VVIP itu penggunaannya awalnya penggunaannya buat apa? VVIP buat presiden wakil presiden, heli kepresidenan. Ya selama ini menggunakan Puma. Oke. Itu. Nah, akhirnya presiden menegaskan batal, tidak boleh lagi. Biar kita gunakan lagi, satu harganya terlalu mahal dalam kondisi sekarang, kemudian kita masih bisa menggunakan Puma. Harga terlalu mahal itu berapa waktu itu di state? Sekitar 700, lebih dari 700-an. 700 miliar? Iya, lebih dari 700 miliar. Satu, karena kan beli dua. Oh, satu 700 miliar ya? Iya, 700 lebih. Oke, 700 lebih. Ya, karena harga di India itu 560, kurang lebih 560. 200 miliar bedanya. Ya, kurang lebih 190-an lah gitu. Satu biji, satu bijinya. Nah, berdasarkan hasil sidang kabinet tersebut, saya membuat surat kepada Kepala Staf Angkatan Udara supaya tidak lanjuti rencana pembelian, jadi dibatalkan, begitu. Nah, tiba-tiba di akhir 2016 terjadilah keributan. Kira-kira sekitar awal tahun 2017, saya dipanggil oleh Presiden di istana. Presiden menanyakan mengapa kok ada keributan tentang kontrak heli AW101. Nah, saya jelaskan, Pak, berdasarkan hasil sidang kabinet bahwa Bapak melarang untuk kontrak ini, maka saya perintahkan pembatalan. Nah, tiba-tiba terjadi keributan, tiba-tiba terjadi kontrak. Nah, kontrak itu suratnya dibuat pada tanggal 29 Juli 2016 dan waktu tanggal 29 Juli 2016 itu laporan pemberitahuan kepada Menteri Pertahanan. Ya, Menteri Pertahanan sebagai Ketua KKIP. Nah, KKIP itu apa? Komite KKIP, Komite Kebijakan
Industri pengadaan. Oh, pengadaan. Ya, pengadaan. Oke. Jadi dari laporan tersebut, jadi KKIP itu adalah Komite Kebijakan Industri Pertahanan. Ya, Komite tanggal 29 Juli. Ya. Tanggal 29 Juli, dan kontrak pun sama harinya, tanggal 29 Juli juga. Kontrak Angkatan Udara kepada PT Diratama Jaya Mandiri. Itu pengadaan. Apa? Pengadaannya. Kalau Jadi pemberitahuannya tanggal 29 Juli 2016, kontraknya juga langsung kontrak juga. Saya sampaikan sama Presiden demikian. Oke, Kak. Itu namanya peristiwa 27 Juli. 29. 29 Juli. Nah, saya sampaikan berdasarkan ini Bapak, saya bilang, ini sudah melakukan pelanggaran. Terus dipotong sama beliau, kira-kira kerugian negara berapa? Saya katakan kerugian negara minimal 150 miliar, saya bilang gitu. Dibantah sama Presiden, tidak Bapak Panglima, itu minimal 200 miliar. Siap, saya kan bilang minimal 150 miliar, jadi sampai juga 200 miliar, sebesar begitu. Ya, jadi Presiden lebih tahu, saya ulangi, Presiden lebih tahu tentang harga ini. Satu bijinya itu sekitar selisihnya 190-an lebih, sampai 200. Tapi helikopternya belum ada? Belum, baru kontrak. Baru kontrak, oke. Baru kontrak, karena berdasarkan surat dari Airbus, bahwa pengadaan heli itu begitu kontrak, paling cepat 12 bulan. Baru hari 16 bulan. Tetapi dikatakan ada yang sudah siap, 2 heli ini. Oke. Itu ternyata 2 heli ini yang 2016 tadi yang di India pada tahun 2012 harganya 560-an. Ya. Nah sekarang TNI AU akan membeli sekitar 750 lebih. Oke. Jadi selisihnya sekitar 190 sampai 200 miliar. Benar ya. Presiden. Ya. Bayangkan Bung Raffi, saya sebagai Panglima TNI, Presiden lebih tahu tentang ini kan. Dan penekan Presiden, Panglima kejar terus bongkar ini semuanya. Nah, begitu saya dapat perintah seperti ini, maka saya menyampaikan kepada staf saya, atas saran staf saya dan Inspektorat dan POM, agar membuat surat kepada Kasau untuk membuat tim investigasi internal. Karena itu sudah bulan Januari, kira-kira sekitar 20-an lebih di Januari, Kasaunya sudah Pak Hadi waktu itu. Oke. Silakan Pak Gen, tadi kita kesetop dengan soal Kepala Staf Angkatan Udara tadi. Ya, jadi secara garis besar saja tentang masalah heli AB101 yang diberhentikan pemeriksaannya. Ini diawali dengan sidang kabinet. Dalam sidang kabinet, Kasau memaparkan AB101 VVIP kendaraan untuk heli untuk presiden dan wakil presiden, presidenan. Pada saat itu JK menyatakan terlalu mahal, dan ini adalah heli bekas India. Jadi pada saat itu India memesan 8, baru datang 2, karena terlalu mahal, maka ada kasus korupsi juga di India, maka dikembalikan ke pabrikannya Airbus. Berdasarkan ini, maka Presiden menyatakan pembatalan untuk pengadaan heli AB101 VVIP, pembatalan. Berdasarkan ini, maka saya sebagai Panglima TNI yang ikut juga dalam sidang kabinet tersebut, membuat surat kepada Kasau. Waktu itu Kasaunya masih Pak Agus Piarna, ya, untuk pembatalan. Selang berapa lama kemudian, kurang lebih sekitar akhir 2016 waktu itu atau awal 2016, saya dipanggil oleh Presiden karena di media ribut ada pengadaan heli, dan Presiden menanyakan kepada saya jelaskan bahwa Presiden sikapnya berdasarkan sidang kabinet, Bapak perintahkan untuk pembatalan, maka saya membuat surat kepada Kasau untuk membatalkan pengadaan heli AB101 VVIP. Nah kemudian sekarang tiba-tiba ada kontrak, dan saya tidak mengetahui ini, karena pada tanggal 29 Juli itu kontrak diadakan bersamaan dengan laporan rencana pengadaan kepada Menteri Pertahanan selaku Ketua KKIP, yaitu Komite Kebijakan Industri Pertahanan. Hari yang sama melaporkan, hari yang sama kontrak ditandatangani. Lalu Presiden bertanya kepada saya, kira-kira kerugian negara berapa? Karena itu JK mengatakan harganya terlalu mahal. Saya bilang minimal 150 miliar per heli, saya bilang gitu. Tidak, menurut saya sekitar 200-an. Saya bilang benar Bapak, saya bilang saya katakan minimal karena saya tidak tahu persis. Lalu petunjuk beliau, kejar terus sampai temukan. Berdasarkan ini, maka saya membuat surat. Pada saat itu sudah akhir Januari, kalau tidak salah, 2017, saya membuat surat kepada Kasau. Kasaunya sudah Pak Hadi untuk membuat hasil rapat staf saya
membuat sesuai dengan memberikan kesempatan kepada Angkatan Udara membuat surat kepada Kasol untuk membuat tim investigasi internal. Dari hasil tim investigasi kurang lebih 2 bulanan dilaporkan kepada saya bahwa tidak ada pelanggaran, semua sesuai prosedur dan tidak ada kerugian negara. Bayangkan, Panglima TNI ada pelanggaran dan kerugian negara minimal 200. Oh, keren sekali. Sorry. Keren sekali kan gitu. Maka bagi saya Panglima TNI, kalau udah diperintah sama atasan yang paling tinggi Presiden, kalau perlu kepala jadi kaki, saya lakukan itu. Maka berdasarkan rapat staf lagi, Inspektorat, kemudian Asrena, Aslok, dan Puspom membentuklah tim investigasi dipimpin oleh POM TNI. Latar belakangnya karena ini sudah bersifat nasional, maka POM TNI yang bersifat nasional. Nah, saya bilang karena KPK juga sudah membongkar dan ada tersangkanya, maka agar lebih jelas adakan kerjasama dengan KPK. Yang namanya kerjasama itu apabila KPK mengadakan penyidikan, maka dari Puspom TNI ikut mendengarkan. Dari hasilnya itu kita periksa juga orang-orang yang diduga diadakan penyidikan juga oleh POM. Sehingga dari hasil tim investigasi POM ditemukanlah tersangka Mas Dapur SB, Marsma FA, kawalan aplikasi W, dan seorang pembantu Letnan 1. Berapa orang tersangka? Sementara ini 4 orang. Ya, 4 orang. 4 orang. P2S dengan satu-satunya P2S. Jadi Pasda Purnawirawan SB, sekarang sudah Purnawirawan. Waktu itu beliau belum sebagai Asrena. Kemudian Marsma FA, bagian pengadaan. Kemudian Lektor Administrasi W. Marskal Madia dan Marskal Muda. Oh, Marskal Muda, Marskal Madia, ya. Kemudian Letkol Administrasi, bagian keuangan, W, dan P2S. P2. Ya. Jadi tersangka. Nah, karena kita bekerja sama dengan KPK, maka saya mengajak semua kepala staf angkatan untuk menuju ke KPK dan disampaikan oleh juru bicara KPK tentang kasus ini. Ini bentuk laporan kepada Presiden sekaligus kepada masyarakat, begitu. Nah, kemudian bahwa kondisi inilah yang menyebabkan tiba-tiba pesawatnya juga datang ke sini. Pesawatnya datang dan ternyata pesawat ini sudah sekitar 200 jam terbang. Padahal 1 tahun itu sekitar 100 sampai 160 jam terbang. Jadi sudah digunakan kurang lebih setahun lah itu terbang. Yang katanya uji coba gitu. Nah, kemudian uji cobanya matang banget tuh trainingnya. Nah, inilah kira-kira yang kejadiannya. Kemudian ditindaklanjuti karena satu alat bukti yang kurang, yaitu dari BPK tentang kerugian negara. Nah, tetapi yang sekarang ini aneh bahwa telah terjadi sprint pemberhentian itu pada tanggal 30 Agustus 2021. Jadi panglimanya masih Pak Hadi. Padahal Otmil tidak bisa melakukan itu. Harusnya Otmil memberikan saran pendapat ke Pak Pera untuk audit lagi gitu. Kenapa? Sebenarnya ini pasal 101 dan 124 yang harus dilakukan oleh Otmil. Karena pemeriksaan mungkin banyak orang yang nggak terlalu paham singkatan-singkatan itu. Jadi Otmil itu auditor militer. Auditor militer, ya jaksa gitulah. Jaksa militer. Jaksa militer, auditor militer. Itu ada Undang-Undang Pidana Militer pasal 101 dan 124. Di mana apabila alat-alat bukti kurang tidak dihentikan, tetapi minta saran pendapat ke Pak Pera. Pera apa? Perwira penanganan perkara atau atasan atau dari ini Kasal. Dalam hal ini Kasal. Nah, hal ini hal yang sangat penting sekali, tidak bisa diberhentikan seperti itu saja. Nah, dalam kondisi seperti ini, kalau BPK memang tidak mau menyampaikan, ini suatu hal yang aneh. Pernyataan Presiden loh, sudah berapa tahun, sudah sampai pergantian Presiden juga kan, dalam hal penugasan kan itu. Wakil Presiden sudah bukan Pak JK lagi. Tetapi begitu beraninya BPK tidak menyampaikan tidak ada kerugian negara. Presiden sudah menyampaikan seperti ini. Padahal BPK itu kan eksekutif. Tugasnya membantu Presiden agar semua program-program yang dibayar oleh APBN itu dilakukan dengan benar. Kemudian justru diberhentikan.
Nah, di sini saya masih punya harapan. Panglima TNI mengatakan bahwa saya akan mempelajari. Panglima TNI setelah Pak ini Pak Andika beberapa lama ini ditanya oleh media, jawaban beliau adalah bahwa akan mempelajari. Saya pikir ini jawaban yang intelektual yang sangat bagus gitu. Karena masih merasa bahwa dia baru berorientasi katanya kan? Iya, baru berorientasi. Jadi saya akan pelajari, dan sejak jadi Kepala Staf Angkatan Darat sampai dengan Panglima TNI, beliau terkenal orang yang sangat benar-benar lurus untuk menegakkan hukum. Dan peluang ini masih ada. Karena gini, barang yang datang itu tidak sesuai dengan yang dipesan. Yang datang heli VVIP yang tadi yang tidak boleh datang itu, yang digagalkan itu. Jadi yang dua bekas India itu yang datang. Jadi sebenarnya ketika sudah diperintahkan Presiden tidak usah beli, Pak GN sebagai Panglima menghentikannya. Tapi tiba-tiba tetap ada pengadaan lain yang katanya pengadaannya adalah heli angkut. Dan itu Pak GN tahu kalau heli angkut? Tidak tahu pengadaannya karena laporannya langsung ke Departemen Pertahanan tanggal 29 Juli tadi, dan tanggal 29 Juli juga kontrak. Kalau gitu Pak GN bukan Panglima TNI yang becus. Sorry. Ya, begitulah kira-kira. Dan ini yang dipesan adalah heli angkut, yang datang heli VVIP. Dan harganya gimana? Pesanan heli angkut itu berapa harganya? Kan yang dibeli kan tetap aja heli yang sama dengan harga 700-an juga. Oke. Pokoknya harganya yang datang itu heli yang dilarang dibeli itu karena mahal. Jadi barang yang datang yang katanya heli angkut adalah VVIP. Jadi barang yang datang tidak sesuai dengan pesanan. Kalau heli angkut beneran memang harganya segitu juga, 700 juga. Udah terlalu mahal segitu. Terlalu mahal sudah ya. Ya. Kemudian heli angkut maupun heli bekas VVIP itu terlalu mahal tetap ya. Ya, dan tidak bisa digunakan untuk angkut. Karena nggak ada randornya, untuk barang nggak ada. Dia hanya di belakang tangga sama angkut barang biasa aja. Lalu sekarang ngapain helikopternya? Sekarang helikopternya sudah di Police Line dan ada di Halim. Ya, enak sehingga nganggur 750 miliar barang nganggur. Ya, jadi ya dikatakan ada total loss karena hari yang dipesan ya hari angkut yang datang VVIP. Ya kita berdoa sajalah, dan saya punya harapan yang besar. Pak Andika akan mengadakan penyidikan ulang sampai menemukannya. Ini yang saya katakan patut diduga bahwa oligarki sudah sangat-sangat berkuasa sekali karena perintah Presiden pun tidak digubris. Pak GN, yang menarik adalah Pak GN itu kan berhentinya 2017 sebagai Panglima TNI. Ya. Bulan apa itu Pak GN? Desember ya, Desember 2017. Sementara tadi perintah membeli 29 Juli 2016 ya? Iya. Jadi ada proses lah 1,5 tahun situ. Selama proses 1,5 tahun itu Pak GN ngapain aja terhadap peristiwa heli itu? Saya sudah memerintahkan untuk membuat tim investigasi di Angkatan Udara. Waktu itu kasonya sudah Pak Hadi. Itu bulan waktu sampai 3 bulan. Ternyata 2 bulan sudah memberikan jawaban. Hasil investigasi tidak ada pelanggaran prosedur dan mengatakan ada kerugian negara minimal 200 miliar. Dan saya suruh bongkar, suruh mengejar. Terhadap laporan itu apa yang dilakukan Pak GN? Nah, saya setelah itu membuat tim investigasi lagi intern dipimpin oleh Puspom di Mabes TNI. Ya, mengapa demikian? Melibatkan Puspom. Yang Puspom, karena Puspom TNI itu bertugas apabila ada permasalahan kasus bersifat nasional atau kasus prajurit TNI yang bertugas di luar negeri atau kasus yang melibatkan 2 angkatan terlebih, itu ditanggung lagi oleh Mabes TNI, dalam ini Pos TNI, Pom TNI. Nah ini dianggap kasus apa? Kasus sifat nasional, perintah Presiden kok. Nasional, Ya. Nah, kemudian tugas saya sudah selesai sebagai Panglima TNI waktu itu sudah menemukan 4 orang tersangka. Yang militer. Yang sipilnya KPK juga sudah menetapkan sebagai tersangka juga. Tinggal menunggu satu alat bukti pernyataan kerugian negara dari BPK. Nah, kalau itu BPK mengeluarkan seperti itu, maka bisa tidak lanjuti. Dengan hal ini tidak lanjuti, dan pada tanggal 30 Agustus 2021 dikeluarkanlah sprint pemberitahuan pemberhentian karena alat bukti yang kurang. Ini auditor militer melanggar pasal 101 dan 102 Undang-Undang Pidana Militer. Kenapa? Harusnya dia meminta pendapat Tapera.
Atau kalau di kepolisian P21 dikembalikan, ya, dikembalikan kepada kepolisian untuk dilengkapi lagi gitu kan. Operatornya perwira penanganan perkara ya. Perwira penanganan perkara. Oke. Nah, ini atasan. Jadi dalam hal ini Kasau. Oke. Ya. Nah, dalam hal ini kita beruntung bahwa panglimanya adalah Pak Andika. Di mana Pak Andika menyatakan bahwa saya akan mempelajari. Ini suatu jawaban intelektual yang tidak sembrono, ya kan? Dan saya yakin berdasarkan track record beliau selama Kepala Staf Angkatan Darat, masalah hukum itu tidak ada tawar-menawar. Saya yakin oligarki juga nggak akan mempan lah sama Pak Andika mudah-mudahan. Oke. Karena ini sesuatu yang Pak yang Gen, sangat. Karena oligarki itu kenapa Pak Gen? Maksudnya bayangin, Bung Revi, Presiden sendiri yang memerintahkan untuk membongkar, dan Presiden menduga ada minimal 200 miliar. Tetapi bisa berhenti itu, nggak lanjut, hanya karena surat pernyataan kerugian negara dari BPK. Itu nggak ada. Laporan kepada Pak Gen bulan apa itu? Tahun 2017 itu. Yang laporannya mana? Menemukan 4 tersangka itu. Juga bukan laporan. Saya lupa bulannya. Tapi sekitar ya Februari sampai Maret mungkin. Jangan-jangan Pak Gen diberhentikan gara-gara itu. Gara-gara mengutak atik ke oligarki. Jangan-jangan. Saya pikir tidak begitulah saya pikir. Oke. Tapi ya itu yang lucu, seorang presiden sudah memerintahkan, ya kan, dan sudah declare ke publik dan sama-sama di KPK juga udah publish, tetapi ya masih berhenti. Makanya sekarang ini saya katakan masih ada peluang karena ada total loss. Berarti 2017 sampai 2021 sudah 4 tahun itu, berarti sejak ditetapkannya tersangka dari kalangan militer itu. Sudah 4 tahun mangkrak berarti. Nah iya, itu kan luar biasa itu. Kalau nggak ada berita pemberhentian mungkin mangkrak aja terus itu. Pak Gen, tapi ini ada pernyataan yang berbeda antara KPK dan Puspom ya. Kalau saya salah, korek nih, karena saya terus terang aja tidak terlalu mengikuti benar kasus ini. Itu kata KPK enggak dong, mereka tetap lanjut. Kalau kata Puspom berhenti, itu mana yang benar sebenarnya? Jadi yang berhenti ini adalah yang berkaitan dengan tersangka militer. Oke, yang sipil. KPK adalah tersangka yang sipil. Oke. Oh, jadi itu yang sipil berapa jadi tersangka sudah? Yang saya tahu satu itu yang jadi satu ya. Iya. Oke, jadi mau dia dong, mau di apa istilahnya ya, dilokalisasi jadinya ya, lokalisasi kepada satu orang itu aja. Iya, betul. Itu kesannya. Menurut Pak Gen, baiknya saran Pak Gen kepada Presiden atau kepada Panglima TNI apa sebaiknya? Ya saya pikir presidennya masih sama. Ya begini, Panglima TNI boleh berganti, ya kan? Tetapi Presiden memerintahkan kepada saya itu bukan kepada Gatot, tapi kepada Panglima TNI. Oke. Jadi ini masih merupakan tugas dari Panglima TNI sampai kapanpun juga. Gitu. Maka saya yakin dengan jawaban Pak Andika bahwa akan mempelajari, beliau tahu bahwa perintah Presiden itu perintahnya juga kepada Panglima TNI yang sekarang untuk menyelesaikannya. Oke. Pak GN, saya mendengar gosip ya, tapi kan harus saya klarifikasi kepada Pak GN. Katanya itu pula yang membuat Pak GN dalam tanda kutip nggak mau ikut menerima bintang Mahaputra kemarin kalau tidak salah tahun lalu. Oh, tidak ada kaitannya dengan. Oh, nggak ada kaitannya ya? Tidak ada. Justru saya itu diperintah oleh Presiden kok. Dan saya melaksanakan tugas-tugas Presiden. Lagi bagian yang mau di-share terkait sama helikopter ini, sebelum saya mau tanya yang lain sedikit lah, perkembangan. Apalagi tanyanya? Ya, sama-sama kita berdoa agar permasalahan ini menjadi jelas. Oke. Kemudian menunjukkan bahwa TNI itu adalah bukan suatu golongan yang bisa bebas hukum, bisa semau-maunya saja. Dan harapan ini ada di pundak Panglima TNI sekarang, Jenderal TNI Andika Perkasa.